Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya Fenly Patricia dan juga rekan-rekan saya ada Anastasia Erda, Natasha Immanuelia, dan Temi Holili. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai multiple intelligence. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian multiple intelligence. Multiple intelligence menurut Howard Gardner mendefinisikan bahwa multiple intelligence memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk dapat menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dapat menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Menurut Howard Gardner, multiple intelligence terdapat 9 macam. Yang pertama, ada kecerdasan berbahasa atau linguistik, kecerdasan visual, kecerdasan musikal, kecerdasan logika matematika, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kinestetika, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Untuk masing-masing kecerdasan ini memiliki masing-masing pengertian. Yang pertama, ada kecerdasan berbahasa atau linguistik. Pada kecerdasan ini, anak akan lebih menyukai dan efektif dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan verbal linguistik ini pada anak dapat diketahui dengan melalui kegiatan observasi mengenai kemauan dan kemampuan anak dalam berbicara. Yang kedua, mengamati kemampuan anak pada saat bergurau dengan teman-temannya. Yang ketiga, mengamati kegiatan di kelas dan mengamati bagaimana anak bermain dengan huruf-huruf, seperti mencocok huruf, menebak kata, dan kegiatan lainnya. Yang keempat, terdapat mengamati kesenangan mereka terhadap buku serta kemampuan dalam membaca dan menulis buku tersebut. Kedua, terdapat kecerdasan visual, di mana kecerdasan visual ini lebih cenderung menyukai pekerjaan seperti arsitektur, bangunan, dekorasi, desain, dan lain-lain. Pada kecerdasan ini, individu sangat menyukai dan efektif dalam membuat dan membaca chart atau peta, koordinasi warna, membuat bentuk dalam 3 dimensi, dan lain-lainnya. Kecerdasan visual spasial ini pada anak diperoleh ketika melalui observasi. Yang pertama, kemampuan menangkap warna serta memadukan warna. Yang kedua, suka mencoret-coret, menggambar, berhayal, dan membuat desain sederhana. Yang ketiga, memahami arah dan bentuk. Yang keempat, mampu menciptakan sesuatu. Nah, pada kecerdasan visual ini dapat dilihat pada anak yang mampu menghasilkan suatu karya seperti bangunan-bangunan. Pada saat seperti anak di pantai, dia membuat bangunan seperti gereja atau bahkan sekolah yang dimaksud oleh dia, seperti itu. Yang ketiga yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, dan melodi, juga pada suara alam. Selain itu, kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre atau nada dari musik yang kita dengar. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan berpikir atau mencerna musik, menggunakan musik sebagai sarana berkomunikasi, menginterpretasikan bentuk dan ide musikal, serta menciptakan pertunjukan dan komposisi yang ekspresif. Howard Gardner, penggagas kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, meyakini bahwa kecerdasan musikal menjadi pusat pengalaman manusia dan awal dari munculnya kecerdasan individu. Kecerdasan musikal terkait dengan jenis kecerdasan lainnya. Gardner menyatakan bahwa kemampuan bermusik berhubungan dengan memori suara. Sekian persen sebagian dari apa yang didengar seseorang akan masuk dalam alam bawah sadarnya dan menjadi bagian pokok dari daya ingatnya. Dulu kita pernah mengalami dan melihat saat menyanyikan lagu.
anak juga menggerakkan anggota tubuh tertentu, misalnya bertepuk tangan, mengentakkan kaki, menggelengkan kepala, dan lain sebagainya. Pada saat itulah kecerdasan kinestetik akan muncul. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi musikal. Yang pertama yaitu pandai mengubah atau menciptakan musik. Yang kedua, gemar mendengar dan memainkan alat musik. Yang ketiga, senang dan pandai bernyanyi dan juga bersenandung. Yang keempat, mudah menangkap musik. Yang kelima, peka terhadap suara dan musik. Yang keenam, dapat membedakan bunyi berbagai alat musik. Yang ketujuh, bergerak sesuai irama, seperti mengetukkan jari sesuai irama. Lalu, stimulus anak pada kecerdasan musikal itu apa aja? Yang pertama yaitu mengajak buah hati bersenandung atau bernyanyi bersama. Pada saat anak masih bayi, kita bisa memperdengarkan musik secara rutin. Dengan demikian, diharapkan anak akan familiar dengan musik. Selain itu, kita juga bisa bersenandung pada saat menimang atau meninang bubuknya. Jika anak sudah mulai bisa berbicara atau merespon, kita bisa mengajaknya bernyanyi bersama. Pada saat bernyanyi, kita dan juga si anak tersebut juga bisa sambil menggerakkan tubuh dan bahkan menari. Dengan demikian, tidak hanya kecerdasan musikal saja yang terstimulasi, tetapi juga kecerdasan kinestetiknya. Lalu yang kedua, bermain tebak bunyi. Permainan tebak bunyi dapat dilakukan bersama anak. Kita juga bisa mengajak si anak tersebut mengenali atau menebak berbagai bunyi yang sudah direkam terlebih dahulu. Seandainya tidak terekam, kita bisa memanfaatkan teknologi, misalnya dengan mengunduh aplikasi permainan tebak bunyi. Bunyi yang ditebak bisa beragam, seperti suara burung, jangkrik, gajah, ayam, atau hewan lain pun bisa menjadi alternatif bunyi yang dibuat untuk ditebak bersama. Anak juga bisa dikenalkan dengan tangga nada dengan memanfaatkan alat musik. Bahkan, kita cukup mampu menirukan suara-suara secara manual. Permainan ini akan sangat seru sekali. Lalu yang ketiga, bermain konser bersama. Permainan konser bersama ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai alat musik yang sudah dikuasai kita dan juga si anak tersebut. Ada banyak mainan alat musik seperti piano, drum, dan pianika, dan juga alat musik lainnya. Semakin banyak anggota keluarga yang terlibat, tentunya akan semakin seru. Jika pandemi sudah berakhir, berilah kesempatan pada anak untuk melakukan permainan konser bersama ini dengan teman-temannya. Dengan demikian, selain kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonalnya juga dapat berkembang. 4. Kecerdasan logika matematika. Intelijensi atau kecenderungan ini membuat anak memiliki kemampuan mengenali pola-pola suatu kejadian atau susunannya. Mereka senang bekerja dengan angka, ingin mengetahui sejauh mana cara bekerja suatu benda. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi logis matematika. Senang bereksperimen, bertanya, menyusun, atau merangkai teka-teki. Senang dan pandai berhitung dan bermain angka. Mampu berpikir logis, baik induktif maupun deduktif. Senang logisme.
senang berpikir abstraksi dan simbolis, mengoleksi benda-benda dan mencatat koleksinya. Yang kelima yaitu kecerdasan interpersonal. Apa sih kecerdasan interpersonal? Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, memiliki empati, dan suka menolong orang lain. Anak dengan kecerdasan interpersonal yang cukup baik menunjukkan perilaku yang baik. Mereka juga mampu bekerja dalam kelompok, bahkan cenderung disukai oleh teman-temannya. Anak dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi dapat kita lihat dari kepiawaiannya mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka sangat menyukai aktivitas yang melibatkan orang lain. Mereka juga mengemukakan pendapatnya dengan baik. Biasanya, anak dengan kecerdasan interpersonal juga suka mewakili kelompoknya untuk berbicara, dan tentu saja mereka senang melakukan aktivitas kerja kelompok. Sejalan dengan kesukaan mereka untuk terlibat dalam kelompok, mereka juga menunjukkan kemampuan yang baik dalam memimpin, pendengar yang baik, memiliki solidaritas yang tinggi, peka terhadap perasaan orang lain, dan cukup percaya diri. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi interpersonal. Yang pertama, mampu bersosialisasi, menjadi mediator, bermain dalam klub atau kelompok, bekerja sama dalam tim. Yang kedua, mampu berorganisasi, menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Yang ketiga, senang permainan berkelompok daripada individual. Dan yang keempat, biasanya menjadi tempat mengadu orang lain. Yang kelima, senang berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Yang keenam, peka terhadap temannya. Dan yang ketujuh, suka memberikan feedback atau masukan. Dan yang kedelapan, yang terakhir yaitu mudah mengenal dan membedakan perasaan dan pribadi orang lain. Cara untuk menstimulasi kecerdasan interpersonal pada anak yaitu yang pertama komunikasi. Kita bisa memancing anak menyampaikan pendapatnya melalui berbagai kejadian yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, kita bisa membahas mengenai COVID-19. Sudah lama tidak bersekolah, sudah lama tidak bepergian, harus memakai masker, harus selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika berada di luar. Kita bisa bertanya pada anak apa yang dipikirkan dan dirasakan akan hal itu. Tidak hanya itu saja, dengan sering melakukan komunikasi dua arah dengan anak, kita juga mendapatkan bonus untuk mempererat hubungan dengan anak. Jangan lupa untuk letakkan ponsel, tatap matanya, mengarahkan posisi tubuh ke arahnya agar anak merasa diperhatikan dan didengarkan. Lalu yang kedua, hubungan dengan orang lain. Kita bisa menanamkan kebiasaan yang baik dan bermanfaat bagi anak dalam menjaga hubungannya dengan orang lain. Selain itu, tentunya kita sendiri mencontohkan pada anak. Anak juga diberi kesempatan berlatih agar terbiasa, bisa melalui bermain peran, atau bisa juga dilakukan secara langsung ketika terjadi momen yang tepat bagi anak. Misalnya, ada saudara yang memberi kue, jika belum terbiasa, pancing untuk berterima kasih. Lama-lama, anak akan terbiasa menyampaikan kata-kata itu lagi, tanpa harus kita ingatkan lagi. Dan yang ketiga yaitu kasih sayang. Pada dasarnya, anak-anak sudah memiliki sifat kasih sayang terhadap sesamanya. Hal ini dapat dilihat bagaimana mereka memperlakukan mainan atau orang tuanya ketika sakit.
Namun tentunya hal ini berbeda dengan orang di luar lingkaran keluarga. Nah, untuk terus memupuk rasa kasih sayang terhadap sesama, kita perlu mengajak anak memperhatikan sekitarnya, misalnya merawat dan memberikan makanan hewan kesayangannya. Kita juga bisa mengajak anak berkunjung ke panti asuhan, berbagi kasih sayang dengan temannya yang kurang beruntung. Enam, kecerdasan intrapersonal. Anak dengan kecerdasan ini biasanya suka mencatat apapun yang dipikirkan dan dirasakan, mampu menentukan dan memutuskan sendiri langkah yang akan dipilih, menyadari kelebihan dan keterbatasannya, gemar menikmati rekreasi sendiri seperti menyendiri di kamar sambil mendengarkan musik. Berikut ini karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi intrapersonal. Mampu menilai sendiri atau introspeksi diri dan bermeditasi. Mudah mengelola dan menguasai perasaannya. Sering mengamati dan mendengarkan. Bisa bekerja sendirian dengan baik, mampu merencanakan tujuan, mudah menyusun cita-cita, dan rencana hidup yang jelas. Yang ketujuh yaitu kecerdasan kinestetika. Kecerdasan kinestetika adalah kecerdasan yang berhubungan dengan gerak tubuh, masuk dengan gerak motorik otak yang mengendalikan tubuh, seperti kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan badan dengan mudah dan cekatan. Anak dengan kecerdasan kinestetika ini mampu untuk menggunakan tubuh secara terampil dan menangani benda-benda dengan tangkas. Umumnya mereka lebih mudah untuk mengingat sesuatu dengan melakukan gerakan daripada melihat atau mendengar. Lalu salah satu ciri anak dengan kecerdasan kinestetika di dalam kelas, anak ini tidak bisa diam duduk di bangkunya. Anak ini lebih suka untuk berlari-lari atau pokoknya mereka tidak akan bisa diam. Lalu berikut ini adalah karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam kecerdasan kinestetika. Yang pertama yaitu senang menari dan senang untuk berakting. Lalu yang kedua yaitu pandai dan aktif dalam olahraga tertentu. Lalu yang ketiga yaitu mudah untuk berekspresi dengan tubuh. Keempat yaitu mampu memainkan mimik tubuh. Lalu yang kelima yaitu cenderung untuk menggunakan bahasa tubuh. Lalu yang keenam yaitu koordinasi dan fleksibilitas tubuh tinggi. Ketujuh yaitu senang dan efektif berpikir sambil berjalan, berlari, dan berolahraga. Yang kedelapan yaitu pandai merakit sesuatu menjadi suatu produk. 9 yaitu senang bergerak atau tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Yang terakhir yaitu senang kegiatan di luar rumah. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetika ini membutuhkan kesempatan untuk bergerak dan menguasai gerakan. Mereka perlu untuk diberi tugas-tugas motorik halus
seperti contohnya untuk menggunting, melipat, menjahit, menempel, merajut, menyambung, mengecat, dan juga menulis, serta kemampuan juga yang untuk motorik kasarnya, seperti contohnya yaitu berlari, melompat, lalu berguling, berjalan dengan satu kaki, senam irama, merayap, dan lari jarak pendek. Adanya rangsangan stimulus terhadap kecerdasan kinestetika ini membantu perkembangan dan pertumbuhan anak. Anak-anak dengan kecenderungan kecerdasan ini belajar dengan menyentuh, memanipulasi, dan juga bergerak. Mereka memerlukan kegiatan belajar yang bersifat kinestetik dan dinamis. Mereka membutuhkan akses ke lapangan bermain, lapangan rintangan, kolam renang, dan ruang olahraga. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang menuntut konsentrasi anak dalam konteks pasif ini yaitu duduk tenang di dalam kelas dalam waktu yang cukup lama sangat menyiksa mereka. Jadi anak dengan kecerdasan kinestetika ini dalam proses pembelajarannya jangan hanya dibiarkan untuk duduk tenang di dalam kelas, karena itu akan menyiksa mereka. Jadi proses pembelajarannya seharusnya yaitu pergi ke lapangan, bermain, pokoknya dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat melatih motorik kasar dan motorik halusnya. Lalu yang ke-8 yaitu kecerdasan naturalis. Anak dengan kecerdasan naturalis ini mampu untuk mengenali dan mengelompokkan sejumlah binatang atau tanaman. Ini biasanya banyak berada di luar ruangan, suka untuk mengumpulkan batu-batuan dan menangkap serangga. Senang berhubungan dengan alam seperti merawat tanaman atau binatang. Jadi anak dengan kecerdasan naturalis ini mereka lebih suka dengan hal-hal yang berbau dengan alam, seperti contohnya merawat tanaman atau juga binatang. Lalu berikut ini adalah karakteristik individu yang menunjukkan kecerdasan naturalis. Pertama yaitu senang terhadap flora dan fauna, bertani, berkebun, memelihara binatang, berinteraksi dengan binatang. Lalu yang kedua yaitu pandai melihat perubahan alam, meramal cuaca, dan meneliti tanaman. Lalu yang ketiga yaitu senang kegiatan di alam terbuka. Lalu yang keempat yaitu kesukaan anak melihat gambar binatang dan hewan, serta sering untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentangnya. Apabila anak sudah dapat untuk membaca, anak bisa dibelikan buku bacaan tentang hewan atau juga tumbuhan. Lalu yang selanjutnya yaitu kepekaan terhadap bentuk, tekstur, dan ciri lain dari unsur alam, seperti daun-daunan, bunga-bungaan, awan, dan batu-batuan. Yang terakhir yaitu kesenangan terhadap alam.
menyukai kegiatan di alam terbuka seperti pantai, tanah lapang, kebun, sungai, sawah, dan dalam alam terbatas yang menghabiskan waktu di dekat kolam dan juga di dekat akuarium. Anak-anak dengan kecerdasan naturalis ini cenderung tidak takut untuk memegang serangga dan berada di dekat binatang. Anak justru berusaha untuk memenuhi rasa ingin tahunya dengan cara untuk bereksplorasi di alam terbuka. Mereka mencari cacing di tanah-tanah, lalu membongkar sarang semut, dan juga menelusuri sungai. Orang-orang mungkin melihatnya sebagai kegiatan yang menjijikkan. Lalu sebagai pendidik, kita seharusnya yaitu bisa membantu anak untuk menstimulasi kecerdasan naturalisnya ini, yaitu dengan cara membawa mereka ke alam yang terbuka, lalu menyediakan materi-materi yang tepat untuk mempertimbangkan kecerdasan naturalis, seperti membiasakan menyiram tanaman, menciptakan permainan yang berkaitan dengan unsur-unsur alam, seperti contohnya membandingkan berbagai bentuk daun dan juga bunga, lalu mengamati perbedaan tekstur dari pasir, tanah, dan juga kerikil, lalu mengoleksi biji-bijian dan menirukan karakteristik binatang tertentu. Lalu kecerdasan yang terakhir, yang ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan, kematian, dan kejahatan dan kebaikan. Eksistensial ini muncul dalam bentuk pemikiran dan juga perenungan. Seorang yang cerdas secara eksistensial cenderung untuk mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialaminya, memikirkan hikmah atau makna di balik peristiwa atau masalah, dan mengkaji ulang setiap pendapat dan pemikiran. Kecerdasan eksistensial ini memiliki indikator yang sangat sulit untuk dipastikan keberadaannya. Lalu berikut ini adalah karakteristik orang dengan kecerdasan eksistensial. Yang pertama yaitu kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat sesuatu, tujuan sesuatu, dan manfaat sesuatu. Yang kedua yaitu kepekaan anak untuk merasakan keberadaan diri dan sesuatu sebagai hal bagian yang komposisinya yang lebih besar. Yang ketiga yaitu kemampuan anak untuk menjabarkan penilaian dan reaksi tentang sesuatu. Anak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru tentang berbagai hal yang dirasakan, diimpikan, dan dipikirkannya. Lalu reaksi anak yang relatif terkendali terhadap peristiwa yang dialaminya. Belajar mengambil hikmah dan
dari suatu peristiwa. Yang terakhir yaitu keberanian anak untuk menerima sesuatu yang dirasakannya benar, memperjuangkan keyakinan dan rasa keadilannya. Seperti contohnya yaitu, kalau aku nggak boleh bohong, berarti guru juga nggak boleh dong. Seperti itu. Lalu anak-anak yang cerdas secara eksistensial ini belajar dari pemikiran yang mendasar. Oleh karena itu, ada dua hal mendasar yang wajib dilakukan oleh pendidik. Yang pertama yaitu menanggapi setiap pernyataan, pertanyaan, dan kritik anak perihal hakikat dan makna kegiatan, situasi, peristiwa, impian, perilaku yang teramati atau terasakan oleh anak dengan jawaban yang baik dan jelas sesuai kapasitas anak. Yang kedua yaitu merangsang kemampuan anak untuk belajar menangkap makna berbagai hal yang dilihat, dialami, dan dirasakannya. Kecerdasan eksistensial ini mulai muncul pada masa awal, masa kanak-kanak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa dilakukan pertanyaan melalui Bella. Terima kasih.